Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan dan selamat datang di Bincang Ramadan. Bagaimana nih teman-teman puasanya? Semoga saja puasa kalian tetap lancar. Nah, hari ini kami akan mengajak salah seorang guru Fatih Bilingual School untuk berbicara mengenai bulan puasa Ramadan. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Yusuf bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga Pak. Semangat sekali ya? Ya, saya sangat excited nih Pak berbicara tentang Ramadan. Jadi kita bakalan nanyain ke Bapak, selaku Bapak juga kan sebagai guru agama di SMA Fatih Bilingual School. Jadi saya ingin menanyakan Bapak beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan lah Pak. Jadi yang pertama Pak, persiapan apa saja yang bisa kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, punya harapan besar ketika melihat semangat Yusuf tadi bertanya. Harapan besar untuk anak-anak muda, walaupun saya sendiri masih muda sepertinya, tapi Yusuf generasi berikutnya, kalau seandainya semangatnya dalam menyambut Ramadan seperti Yusuf, semua dari dari anak-anak kita, para siswa, ya pastinya Ramadan akan dilalui dengan berkah. Ya, terkait tentang pertanyaan Yusuf tadi, apa saja yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan? Pastinya pertanyaan tersebut muncul dikarenakan Yusuf dan teman-teman yang lainnya yang Yusuf mewakili untuk bertanya, artinya sudah mengetahui bahwasanya di dalam Ramadan tersebut Allah janjikan banyak pahala, Allah janjikan hal-hal kebaikan yang melimpah di bulan suci Ramadan. Atas pengetahuan tersebut, makanya Yusuf semangat, excited tadi dibilangnya, untuk menyambut Ramadan gitu kan. Supaya apa, kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan tersebut tidak berlalu begitu saja. Iya, masa kan bulannya spesial, dapat banyak keberkahan, tapi kita nggak ada ngelakuin persiapan yang spesial juga kan Pak? Artinya pertanyaan tersebut muncul dari excitednya itu gitu kan. Itu apresiasi untuk Yusuf pertanyaan tersebut. Ya semuanya sudah tahu apa yang Allah janjikan, Rasulullah sampaikan di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan dan keimanan, maka Allah akan ampuni dosanya yang sudah berlalu gitu. Kemudian man qama ramadhana imanan, barang siapa yang menghidupkan bulan malam-malam Ramadan dengan ibadah dan keimanan, Allah juga ampuni dosanya yang berlalu dan yang akan terjadi. Itu baru 2 hadis yang kita baca tentang apa yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Belum lagi kita bicara tentang pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan. Jika seandainya di luar Ramadan itu pahalanya 10, di bulan Ramadan itu 100. Kalau ibadah sunnah kita kerjakan di luar Ramadan ya pahala sunnah kita dapatkan. Tapi di bulan Ramadan amalan sunnah kita kerjakan tapi diganjar dengan pahala amalan wajib. Jadi itu keberkahan zaman ya, bahwasanya dalam Islam kita yakini ada namanya berkah zaman atau berkah dalam waktu, ada berkah dalam hal tempat. Kalau tempat misalkan berbeda jika seandainya Yusuf sholat di Masjid Raya dengan sholat di Masjidil Haram. Mana yang besar? Masjidil Haram. Masjidil Haram, walaupun sama-sama sholat subuh, walaupun sama-sama sholat Isya misalkan. Tapi karena ada keberkahan tempat di situ, pahalanya lebih banyak di Masjidil Haram. Begitu juga dengan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Ini adalah keberkahan waktu. Beribadah di luar Ramadan dengan beribadah di dalam Ramadan itu berbeda pahalanya. Allah sama-sama berkasih pahala, tapi perlipat gandaan di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Jadi butuh persiapan. Jadi baru masuk ke pertanyaan Yusuf, kenapa kita harus bersiap untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Jadi kita mencontoh kepada Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika Ramadan datang. Apa yang Rasulullah lakukan gitu kan. Kemudian itu yang kita contoh. Di bulan Rajab dan Sya'ban persiapan tersebut sudah dimulai oleh Rasulullah, dan hal tersebut juga sudah lumrah di kita gitu kan.
Dimulai dengan apa? Dengan doa. Di saat bulan Rajab sudah masuk, kemudian Rasulullah dan para sahabat berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini bagian dari persiapan. Artinya apa? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Artinya keberkahan tersebut sudah Allah cicil di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Itu kita mohon kepada Allah kita dapatkan keberkahan itu. Kemudian di Ramadan sampaikan usia kita, disampaikan kesehatan kita, sehingga apa yang Allah janjikan itu kita dapatkan di situ. Itu persiapan pertama, doa di bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian ketika Ramadan masuk gitu, Rasulullah itu berdoa, doanya apa? Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana. Kemudian artinya apa? Ya Allah, selamatkan bagi kami Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami untuk Ramadan. Artinya apa? Kita diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan. Kemudian doa berikutnya, wasallim Ramadan lana. Kemudian selamatkanlah Ramadan untuk kami. Artinya apa? Atau di dalam riwayat lain, wasallim Ramadan minna. Artinya dari kami gitu. Artinya apa? Jangan sampai Ramadan tersebut terkotori oleh kesalahan kita. Mungkin di Ramadan kita mungkin khilaf, menggunjing teman-teman kita. Jangan sampai seperti itu. Mungkin di Ramadan kita melihat hal-hal yang tidak baik. Mungkin di Ramadan kita mendengar hal-hal yang nggak baik, mengucapkan hal-hal yang nggak baik. Kita memohon kepada Allah, selamatkan kita dari hal tersebut. Kemudian watasallimhu minna mutaqabbala, dan terimalah selamatkan amalan Ramadan kami dan diterima, mutaqabbala. Artinya semua perbuatan kita di Ramadan tersebut diterima. Ini doa yang Rasulullah ajarkan. Kemudian ini juga penting, Yusuf, kita semuanya mengetahui bahwasanya malam berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Semua kita berharap itu dan Allah sembunyikan hal tersebut. Tapi mungkin nggak banyak kita tahu gitu. Para orang-orang soleh terdahulu itu juga fokus pada malam pertama. Malam pertama di bulan Ramadan. Itu namanya Lailatul Nazrah. Apa itu Lailatul Nazrah? Dalam sebuah athar ataupun sebuah qaul dikatakan, sesungguhnya Allah yang zuru fi awal lailah min Ramadan ila ibadihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hambanya di awal bulan Ramadan, kepada hambanya. Kemudian para orang saleh mengatakan, siapa yang orang-orang yang dilihat, hamba-hamba yang dilihat oleh Allah, itu Allah tidak akan mengazabnya, tidak akan menyiksanya. Artinya itu adalah malam pertama di bulan Ramadan. Maksudnya Allah Maha melihat kita. Maksudnya adalah melihat kepada hati kita. Ketika awal Ramadan hati kita bersih, kemudian kita sudah persiapkan itu dari bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga di awal bulan Ramadan betul-betul kita isi dengan ibadah, dengan kebaikan, dan Allah melihat kita ketika itu dalam kondisi beribadah, maka Allah tidak akan mengazab kita. Jadi itu adalah persiapan yang harus kita lakukan. Nah teman-teman, seperti yang Pak Syarif bilang tadi, ada banyak sekali doa-doa yang sangat bagus bila dilafazkan pada bulan Ramadan. Jadi harap diingat ya. Dan terus tadi kita sudah bicara tentang keberkahan dan yang dijanjikan Allah pada bulan Ramadan, Pak. Terus ada pengecualian nggak di mana orang tersebut tidak dapat keberkahan dan yang dijanjikan oleh Allah? Oke. Ini pertanyaannya luar biasa dari Yusuf. Dari sekian banyak yang Allah janjikan kepada hambanya, sangat luar biasa sekali gitu kan keberkahan yang Allah janjikan. Kemudian ada nggak orang-orang yang terkecualian, yang dikecualikan gitu untuk mendapatkan hal tersebut? Ya pastinya keberkahan Ramadan itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya itu ya ada keberkahan di situ. Orang yang beriman, yang percaya bahwasanya ibadah puasa itu adalah wajib. Ini kita bicara dalam ruang lingkup adalah orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwasanya ibadah puasa tersebut adalah kewajiban. Jika seandainya ada yang berpuasa
dan dia tidak mendapatkan hal-hal yang Allah janjikan tadi gitu, pengampunan dosa segala macam gitu kan. Itu ada 4 hal. Ya, ini dalam sebuah hadis yang dari Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah uququl walidain. Apa itu? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi walaupun dia berpuasa, amalnya banyak seperti itu, cuman dia durhaka kepada orang tuanya, dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan tadi. Kemudian yang kedua, cepat saja, yang kedua adalah orang yang meminum minuman keras. Ini termasuk dosa besar. Kemudian juga dia tidak mendapatkan keberkahan yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang memutus silaturahmi. Ya, artinya tidak berbaikan dengan saudaranya, memutus silaturahim, tidak saling menyapa. Alhamdulillah ada tradisi di kita di Indonesia, sebelum Ramadan kita saling maaf-maafan gitu kan, biar tidak terputus silaturahmi, saling mengunjung, ada megang, ada keluarga besarnya berkumpul untuk menjalin silaturahmi sebelum Ramadan datang gitu kan. Kemudian yang keempat adalah al-musahin. Musahin itu adalah menyimpan dendam, dengki terhadap saudaranya. Mungkin dia tidak memutus silaturahmi, dia masih bicara bersama temannya, tapi di hatinya dia punya dendam, punya kedengkian terhadap saudaranya. Itu juga Allah kecualikan terhadap apa yang Allah janjikan. Jadi ada 4. Yang pertama adalah durhaka pada orang tua. Yang kedua adalah meminum minuman khamar. Yang ketiga adalah memutus silaturahmi. Yang keempat adalah al-musahin, orang yang menyimpan dendam, kedengkian terhadap saudara muslim. Nah, terus Pak, bulan Ramadan ini kan merupakan bulan suci atau bulan yang sangat spesial bagi umat muslim. Tentu saja seluruh umat muslim di dunia ini bakalan ngelakuinnya kan Pak, kecuali ada alasan tertentu. Nah, terus bagaimana nih kalau misalnya ada umat agama lain yang ingin ikut berpuasa pada bulan Ramadan? Apakah mereka dapat pahalanya juga atau gimana Pak? Oke. Ini itu adalah bentuk toleransi ya. Mungkin ada yang berteman, kita ada tetangganya, kemudian dia melihat teman saya berpuasa, saya juga berpuasa gitu kan, yang non muslim seperti itu. Karena puasa adalah ibadah artinya adalah ada niat di situ. Niat artinya apa? Ketika kita puasa tersebut, nawaitu shauma dan an adai fardhu ramadhana, fardhu ramadhana lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala artinya apa? Karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita tanya sama orang yang berpuasa bukan muslim seperti itu, ya dia puasa untuk siapa? Nah, dia puasa bukan untuk Allah gitu kan, karena dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Artinya apa? Keabsahannya dia untuk puasa itu tidak sah, karena ibadah itu harus ada ketundukan dulu, kita meyakini iman dulu pada Allah. Tapi jika seandainya ada saudara non muslim kemudian dia ikut berpuasa dalam bentuk solidaritas di dalam berteman, misalkan karena temannya semuanya puasa, nggak makan, abis itu dia nggak enak gitu kan, pas di sekolah bawa bekal sendiri gitu kan, abis itu dia juga ikutan puasa, itu bagaimana? Ya silakan, itu bagian dari toleransinya, itu kita apresiasi. Tapi apakah puasanya diterima? Tentu tidak, karena itu adalah bagian ibadah dan harus ada niat karena Allahnya di sana. Nah, terus misalnya kita ada teman yang non muslim nih Pak, kan sekarang anak-anak sekarang biasa lah gaul, bukber gitu Kak Pak, ngajak teman-temannya buka puasa bareng. Nah, terus kalau misal ada temannya yang non muslim nih pengen ikut juga? Ya silakan, itu adalah bagian dari solidaritas kita bilang ya, bagian dari toleransi, bagian dari pertemanan, keakraban gitu kan. Silakan dia datang, kemudian bagaimana yang ngasih berbukaan gitu kan? Apakah dia terhitung sebagai mengasih buka orang yang berpuasa? Yang jelas ketika kita memberi siapapun itu, kepada siapapun itu, ketika kita memberi, Allah itu catat sebagai hal kebaikan. Bahkan jangankan kepada kita sesama manusia gitu, kepada hewan saja ketika kita memberi, Allah kasih itu sebagai catatan kebaikan gitu. Jadi ketika kita mengadakan acara buka bersama, bukber, kemudian ada yang tidak berpuasa, mungkin dia muslim, kemudian tidak berpuasa, boleh nggak kita kasih? Dia silakan dikasih. Untuk memberi nggak ada batasan, siapapun dia. Kemudian apalagi dalam suasana yang hangat, dalam persahabatan seperti itu, silakan, jangan dikecualikan. Dan itu adalah momen
untuk kita melihatkan toleransi kita, melihatkan solidaritas kita keindahan dalam keragaman ya di bulan Ramadan, ya silakan. Bahkan Bapak anjurkan gitu. Kalau saya sudah dalam satu kelasnya, kita mengundang satu kelas untuk bukber gitu kan. Satu kelas, artinya satu kelas tidak ada yang dikecualikan. Nah, itu dia teman-teman. Seperti yang sudah kita dengar, sedekah juga sangat diutamakan di bulan puasa karena pahala yang kita dapat bakalan berlipat-lipat. Tadi juga ada dibilang sama Pak Syarif bahwa kalau kita berbagi itu tidak perlu hanya sesama muslim, bahkan kalau kita berbagi dengan teman kita yang non-muslim untuk berbuka, kita juga mendapat hitungan pahalanya. Teman-teman, mungkin itu saja untuk bahasan kita episode ini. Jangan lupa saksikan terus Binar di channel Fatih Bilingual School. Saya Yusuf Raihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.